Selamat datang di wacana kita. Hari ini kita akan membahas sebuah paradoks yang jujur aja cukup membingungkan dari dunia pendidikan kita di Indonesia. Jadi, di satu sisi, data-data internasional seperti PISA itu secara konsisten menunjukkan siswa kita ada di peringkat bawah untuk kemampuan akademis dasar. Tapi di sisi lain, kalau kita tanya langsung ke siswanya, mereka melaporkan tingkat kepercayaan diri dan kebahagiaan di sekolah yang luar biasa tinggi. Nah, dan ini yang menjadi inti perbincangan kita. Pertanyaannya kan, dari mana datangnya kesenjangan besar antara persepsi dan realitas ini? Apakah ini murni karena sistem pendidikan kita, cara kita mengajar, mengevaluasi, alokasi sumber daya yang secara sistemik gagal dan akhirnya menciptakan ilusi ini? Atau jangan-jangan akarnya lebih dalam dari itu? Mungkin ini lebih didorong oleh faktor psikologis dan ya sosial budaya yang membentuk cara siswa kita memandang diri mereka dan pendidikan mereka. Kalau bagi saya, jawabannya cukup jelas. Saya berpendapat ini adalah akibat langsung dari kegagalan sistem pendidikan kita yang bisa diukur dan bisa dilihat. Nah, disitulah kita berbeda pandangan. Menurut saya, walaupun sistem punya banyak sekali masalah, akar utamanya justru terletak pada fenomena psikologis dan dia faktor-faktor eksternal yang sering kita lupakan. Oke, mari saya jabarkan posisi saya. Bagi saya, kepercayaan diri yang tinggi ini bukan sesuatu yang patut dirayakan, melainkan sebuah ilusi pemahaman yang berbahaya. Ilusi ini tidak muncul dari ruang hampa. Ia diciptakan dan dipupuk oleh sistem pendidikan kita yang tidak berfungsi. Buktinya sangat banyak. Kita bisa lihat artikel Elizabeth Pisani setelah survei PISA 2012 yang menyoroti bagaimana siswa Indonesia ada di papan bawah untuk matematika, membaca, dan sains. Anehnya, 95% dari mereka merasa pendidikannya sudah sangat mempersiapkan mereka untuk masa depan. Ini kan kontradiksi yang luar biasa. Dan ini bukan data usang loh. Laporan Bank Dunia tahun 2020 menyebut kondisi kita sebagai krisis pembelajaran, di mana siswa kita rata-rata tertinggal 1,5 tahun dari jenjang yang seharusnya. Ini bukan sekedar perasaan, ini kegagalan sistemik yang terukur. Angka ketidakhadiran guru di kelas itu mencapai 23,5%. Kompetensi guru juga jadi masalah. Kurang dari 8% guru yang lulus skor minimum tes bahasa Indonesia. Bahkan hal mendasar seperti buku pelajaran, hanya 1 dari 2 siswa di madrasah yang punya. Jadi, ketika sistem kita hanya fokus pada hafalan, seperti yang dikritik Pisani, ya wajar juga siswa merasa percaya diri. Mereka tidak pernah benar-benar diuji pemahamannya, jadi mereka merasa bisa, padahal kenyataannya tidak. Saya paham semua data itu, dan saya tidak menyangkal adanya masalah sistemik. Tapi saya melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Menurut saya, sistem yang lemah itu bukan penyebab utama, melainkan fasilitator dari sesuatu yang lebih mendasar. Ini adalah manifestasi klasik dari apa yang dalam psikologi disebut Dunning-Kruger effect. Ini bukan sekedar istilah keren, ini fenomena nyata. Sebuah bias kognitif di mana orang yang paling tidak kompeten justru yang paling tidak sadar akan ketidakkompetenannya. Mereka tidak tahu apa yang mereka tidak tahu. Nah, lingkungan sekolah kita tampaknya menjadi lahan yang sangat subur bagi bias ini untuk berkembang. Data survei kebahagiaan di sekolah yang menunjukkan lebih dari 95% siswa kita merasa bahagia, itu adalah kuncinya. Artikel di Kompasiana berspekulasi, jangan-jangan kebahagiaan ini muncul karena suasana sekolah yang santai dan kurang tekanan akademis. Lingkungan seperti inilah yang membuat Dunning-Kruger effect tumbuh subur tanpa ada yang menantangnya. Dan ini bahkan kita belum memperhitungkan kondisi awal siswa. Ada data dari tinjauan literatur sistematis yang menunjukkan 1 dari 3 anak di Indonesia mengalami stunting. Ini bukan masalah sepele, karena stunting terbukti berdampak negatif pada perkembangan kognitif, bahkan bisa menurunkan IQ. Jadi, kita bicara soal masalah mendasar yang sudah ada bahkan sebelum sistem sekolah sempat berbuat salah. Saya mengerti arah argumen Anda, tapi saya rasa Anda terlalu cepat menyimpulkan ini sebagai bias kognitif murni. Bagi saya, kepercayaan diri ini adalah produk dari, lingkaran umpan balik yang rusak di dalam sekolah. Bayangkan, sistem evaluasi kita, ujian-ujian kita, lebih banyak mengukur kemampuan menghafal, bukan pemahaman konsep. Jadi, ketika seorang siswa bisa menghafal dan lulus ujian, sistem memberinya sinyal, kamu berhasil, kamu paham. Ini bukan bias yang muncul dari dalam diri siswa. Ini adalah keyakinan yang dibentuk secara aktif oleh sistem. Tapi apakah itu tidak justru memperkuat argumen saya?
Sistem yang lemah tidak menciptakan bias Dunning-Kruger, tapi ia membiarkannya terjadi. Karakteristiknya kan jelas sekali dalam kasus ini. Siswa cenderung melebih-lebihkan tingkat keahliannya dan, yang paling penting, tidak mampu mengenali kekurangannya sendiri. Kalau tidak pernah ada standar yang tinggi, tidak pernah ada umpan balik yang jujur dan, ya, menusuk, bagaimana mungkin mereka bisa mengkalibrasi penilaian diri mereka sendiri? Jadi akar masalahnya tetap di psikologi kognitif manusia yang kemudian diperparah oleh lingkungan belajar yang tidak menantang. Tapi ada penelitian soal ilusi pemahaman yang menunjukkan bahwa bias ini bisa dikurangi secara signifikan. Caranya, dengan memberikan tugas-tugas pembelajaran tingkat tinggi yang memaksa siswa menerapkan konsep, bukan sekedar mengingat fakta. Disinilah letak kegagalan sistem kita. Karena kurikulum dan metode pengajaran kita tidak menyediakan tugas-tugas semacam itu, ilusi ini jadi awet dan mengakar. Jadi, ini kembali lagi ke kesalahan desain dalam sistem pendidikan. Itu argumen yang sangat meyakinkan, saya akui. Tapi pernahkah Anda mempertimbangkan kemungkinan lain? Bahwa budaya kita yang begitu menghargai kebahagiaan di sekolah, tercermin dari angka 95% itu, mungkin secara aktif menolak penerapan tugas-tugas yang lebih menantang. Guru, kepala sekolah, bahkan orang tua mungkin ragu untuk memberikan tugas sulit yang berisiko membuat anak-anak merasa gagal, stres, atau tidak bahagia. Bisa jadi ini bukan hanya soal sistem yang tidak mampu, tapi juga soal ekspektasi budaya kita tentang fungsi sekolah. Mungkin kita secara kolektif lebih memilih anak yang bahagia daripada anak yang pintar tapi tertekan. Itu interpretasi yang menarik, tapi bagi saya itu terdengar seperti pembenaran atas standar yang rendah. Kebahagiaan yang sejati dalam pendidikan seharusnya datang dari rasa puas karena berhasil menaklukkan tantangan, bukan dari kemudahan karena tidak ada tantangan sama sekali. Mungkin, tapi kita tidak bisa mengabaikan bahwa ada faktor lain yang bermain bahkan sebelum tantangan itu diberikan. Kita belum tuntas membahas soal stunting. Coba kita berhenti sejenak dan benar-benar meresapi data itu. 1 dari 3 anak. Ini bukan angka statistik kecil di pojok laporan. Ini krisis kesehatan masyarakat skala besar. Bagaimana kita bisa menuntut hasil akademis yang tinggi ketika 1/3 dari populasi siswa kita sejak awal sudah mengalami hambatan perkembangan neurologis akibat gizi buruk? Studi-studi menunjukkan ini berdampak langsung pada penurunan IQ, pada kemampuan memori kerja, pada fungsi eksekutif otak. Saat kita bicara dampak kognitif, apa artinya itu di dalam kelas? Untuk anak usia 7 atau 8 tahun misalnya? Artinya, kapasitas mereka untuk menyerap informasi baru, untuk berpikir logis, untuk memecahkan masalah yang tidak familiar, itu sudah terbatasi. Kita bisa saja memberikan guru terbaik di dunia dan kurikulum paling canggih, tapi kita seperti meminta mereka mengisi gelas yang kapasitasnya sudah berkurang sejak awal. Kita sering menyalahkan guru karena gagal mendidik, tapi mungkin kita menempatkan mereka dalam situasi yang mustahil untuk berhasil sejak hari pertama. Saya sama sekali tidak meremehkan dampak stunting, itu masalah yang sangat serius. Namun, saya akan membingkainya secara berbeda. Justru karena ada tantangan awal seperti stunting, kualitas sistem pendidikan menjadi semakin krusial. Sistem pendidikan yang berkualitas tinggi seharusnya bisa menjadi intervensi, ia bisa mengurangi sebagian dampak buruk dari kondisi awal siswa. Sebaliknya, sistem yang lemah seperti yang kita miliki justru akan memperparah kesenjangan yang sudah ada. Laporan Bank Dunia menunjukkan korelasi langsung antara kompetensi guru dan hasil belajar siswa. Tentu saja ada korelasi. Dan faktanya, hanya 15,6% guru kita yang memenuhi ambang batas pengetahuan minimum dalam matematika dan bahasa Indonesia. Ini kegagalan sistemik yang masif. Siswa dengan potensi kognitif penuh pun akan kesulitan jika diajar oleh guru yang tidak menguasai materi, apalagi siswa yang datang dengan tantangan awal seperti stunting. Guru yang kompeten adalah garda terdepan, dan sistem kita gagal total dalam menyediakan mereka. Kita tidak bisa menyalahkan kondisi awal siswa jika obatnya saja tidak kita sediakan dengan benar. Saya setuju guru kompeten itu krusial. Tapi ini jadi seperti masalah ayam dan telur kan? Jika siswa secara konsisten masuk ke sistem dengan kapasitas kognitif yang sudah terhambat, tuntutan terhadap guru menjadi luar biasa berat. Mungkin rendahnya kompetensi guru itu juga cerminan dari sebuah sistem yang sudah menyerah karena tidak mampu mengatasi tantangan mendasar dari populasi siswanya. Akhirnya tercipta siklus keputusasaan. Siswa masuk dengan potensi terbatas, guru tidak diperlengkapi untuk mengatasi itu, hasil belajar rendah, dan semua orang hanya mencoba untuk bertahan hidup di dalam sistem. Dan bertahan hidup, itu mungkin yang kita lihat sebagai kebahagiaan.
Ini membawa kita kembali ke poin sebelumnya. Angka kebahagiaan 95% itu, bagi saya adalah gejala dari masalah, bukan sebuah pencapaian yang bisa dibanggakan. Seperti yang dispekulasikan di artikel Kompasiana, siswa bahagia karena mereka bisa santai, karena ekspektasi akademisnya rendah. Sekolah menjadi tempat bersosialisasi yang menyenangkan, tempat bertemu teman, tapi bukan tempat untuk berjuang secara intelektual. Budaya yang penting anak senang inilah yang dikritik oleh Pisani. Pendidikan yang efektif seharusnya menghasilkan kepuasan dari pencapaian dan penguasaan materi, bukan dari kurangnya tantangan. Maaf, tapi saya tidak setuju dengan cara Anda membingkai kebahagiaan siswa sebagai sesuatu yang negatif. Itu terasa terlalu reduktif. Apakah kita yakin ini hanya soal budaya santai? Bisa jadi ini adalah cerminan dari prioritas sosial kita yang lebih luas. Mungkin di banyak komunitas, fungsi utama sekolah dipandang sebagai tempat untuk sosialisasi, membangun karakter, belajar kerja sama tim, hal-hal yang dianggap sama pentingnya atau bahkan lebih penting daripada pencapaian akademis murni. Jadi, tingginya kebahagiaan itu adalah hasil yang nyata, dan mungkin memang itulah yang dihargai oleh masyarakat, meskipun itu bukan hasil yang diukur oleh tes PISA. Mungkin kita yang terjebak pada metrik akademis semata dan lupa bahwa sekolah punya fungsi sosial yang juga vital. Tapi apakah kedua hal itu harus saling bertentangan? Apakah kita tidak bisa memiliki sistem yang menghasilkan siswa yang kompeten secara akademis dan bahagia? Saya rasa bisa, jika kebahagiaan itu bersumber dari penguasaan materi. Yang terjadi sekarang adalah kita mendapatkan kebahagiaan dengan mengorbankan kompetensi. Itu adalah pertukaran yang sangat merugikan untuk masa depan mereka. Sistem yang ada sekarang seolah berkata, tidak apa-apa kamu tidak bisa, yang penting kamu senang di sini. Itu bukan pendidikan, itu penitipan anak. Saya melihatnya begini, mungkin masyarakat tidak melihatnya sebagai pengorbanan. Mungkin mereka melihatnya sebagai pilihan. Di tengah berbagai kesulitan hidup, mungkin melihat anak pulang sekolah dengan gembira itu sudah menjadi sebuah kemenangan bagi banyak orang tua. Kita tidak bisa memaksakan definisi sukses versi OECD ke dalam konteks sosial budaya yang sangat berbeda. Mungkin kebahagiaan itu sendiri adalah tujuan, bukan efek samping. Dahsyat, data soal kurikulum yang dangkal dan mendorong hafalan, dan data soal minimnya sumber daya esensial seperti buku. Semua ini secara kumulatif menciptakan sebuah ekosistem yang secara alami menghasilkan kepercayaan diri semu dan prestasi yang rendah. Tidak ada misteri besar di sini. Oleh karena itu, bagi saya, jalan keluarnya juga jelas, perbaiki elemen-elemen fundamental dalam sistem, berikan pelatihan guru yang serius dan berkelanjutan, rombak kurikulum agar berfokus pada pemikiran kritis, dan terapkan evaluasi yang jujur yang benar-benar mengukur pemahaman. Itulah jalan paling langsung untuk menyelaraskan persepsi siswa dengan realitas kemampuan mereka. Saya tetap pada posisi saya bahwa perbaikan sistem saja, meskipun penting, tidak akan pernah cukup. Kita tidak bisa begitu saja mengabaikan bias kognitif yang kuat seperti Dunning-Kruger effect yang akan terus ada selama manusia adalah manusia. Bias ini diperkuat oleh ekspektasi budaya yang mungkin memang lebih mengutamakan rasa nyaman daripada tantangan intelektual. Dan yang paling penting, kita tidak bisa membangun rumah pendidikan yang kokoh di atas fondasi kesehatan masyarakat yang rapuh. Masalah masif seperti stunting menciptakan batasan nyata pada potensi siswa yang tidak bisa dihapus hanya dengan guru yang lebih baik atau kurikulum yang lebih menantang. Solusi yang benar-benar efektif harus bersifat holistik. Kita harus menyentuh aspek psikologis siswa, memahami ekspektasi budaya masyarakat, dan melakukan intervensi kesehatan publik secara masif, bukan hanya mengutak-atik mekanika internal sekolah. Jelas sekali bahwa kesenjangan antara perasaan siswa dan kinerja akademis mereka ini adalah isu yang jauh lebih rumit daripada yang terlihat di permukaan. Ini bukan sekedar angka di laporan. Betul. Dan memahami apakah pendorong utamanya adalah struktur sistem itu sendiri atau konteks psikologis dan sosial yang lebih luas akan sangat menentukan arah reformasi pendidikan kita ke depan. Diskusi kita hari ini menunjukkan betapa semua faktor ini, sistem, psikologi, gizi, budaya, saling terkait dengan rumit. Jelas ini topik yang masih perlu kita gali lebih dalam lagi.